Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Kita harus bersatu, kita harus berukun, ya, kita harus mengakui kepemimpinan Pak Joko Widodo berhasil. Dan saya berniat untuk meneruskan agar Indonesia kuat, makmur dan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lebay. Awas, perangkap iblis. Kamu masih sayang apa tidak sama ibu? Kamu mau dengar dan jalankan instruksi saya apa tidak? Dijalankan apa tidak? Enggak bohong. Ini janji loh. Siapa nanti yang tidak turun? Siapa nanti yang tidak turun? Ibu tahu loh. Ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua. Mundur sukarela atau nanti ada aturannya. Nah, ini karena tadi sebetulnya, tapi tadi saya pikir sudah disebut oleh Mbak Puan. Semua yang hadir, yang terhormat di sini, termasuk Pak Jokowi, lalu sudah dikenalkan Pak siapa ya? Yang calon kita namanya siapa? Siapa? Pranowo Ganjar. Ya, namanya Pranowo Ganjar. Luar biasa. Maka tak terbantahkan jika Ibu Megawati disebut wanita yang paling berpengaruh di Indonesia. Begitu tegasnya dia bersikap. Tentu alasan-alasan Ibu Megawati berkata seperti itu. Dia melihat bagaimana kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Memang hebat, luar biasa. Kata-katanya indah dan tegas. Benar-benar luar biasa. Atau ini karena disebabkan oleh silsilah atau genetik Ibu Megawati, putrinya Bung Karno. Kita tahu Bung Karno, Bapak Proklamator Negara Republik Indonesia. Tapi memang ini sangat berat untuk bersikap dan memilih. Kemana harus dilabuhkan pilihan dan bagaimana sikap Presiden Jokowi? Dekat sama Prabowo Subianto, dekat sama Ganjar Pranowo. Memang ini bagaikan buah si malakama. Dimakan mati ibu, tak dimakan mati bapak. Inilah sejarah Indonesia. Inilah suasana politik Indonesia. Ya, lumrah-lumrah saja namanya politik. Tapi yang jelas saya lihat Ibu Megawati menumpahkan unek-uneknya, melampiaskan pikiran-pikirannya. Ya, gentleman. Tinggal bagaimana sikap Pak Jokowi untuk menanggapi
perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh Ibu Megawati. Kalau saya pribadi, ini pandangan saya, ini pendapat saya, bisa salah, bisa benar. Dengan gentleman saya datangi Ibu Megawati, dengan rasa ikhlas, dengan hati yang rendah, dengan sikap tutur kata yang lemah lembut, saya akan berkata, Ibu Megawati, saya lebih baik dengan rela saya mengundurkan diri dari keanggotaan atau kader PDIP. Dan saya mengucapkan rasa terima kasih saya selama ini karena Ibu Megawati telah membantu saya, memperjuangkan saya sehingga saya bisa menjadi presiden. Biarkanlah Ibu Megawati hati nurani saya memilih. Sekali lagi saya ucapkan Ibu Megawati, saya berulang kali saya ucapkan kepada Ibu Megawati dengan rasa yang ikhlas, saya mengundurkan diri dengan sukarela dari keanggotaan kader PDIP. Ini saya percaya Ibu Megawati juga punya hati nurani. Beliau juga orang yang berwawasan luas, akan dengan tegas mengatakan dengan rasa yang ikhlas, kalau itu kemauan Bapak, silahkan. Ini pandangan saya agar untuk kedepannya nanti Presiden kita Pak Joko Widodo leluasa menjatuhkan pilihan-pilihannya kepada siapa yang dia suka. Ya, kepada siapa dia menjatuhkan pilihannya. Mari kita mendoakan agar Ibu Megawati yang terhormat dengan lapang dada, dengan sukarela juga meridoi permohonan Presiden Pak Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari kepartaian atau menjadi kader PDIP. Ya, ini pandangan saya saja. Yang jelas memang Ibu Megawati itu orangnya tegas, memang cocok jadi pemimpin. Saya tak melihat di negeri ini apa ada perempuan sehebat Ibu Megawati. Tapi sampai hari ini saya nggak melihat itu. Ini adalah sejarah, pelajaran-pelajaran untuk generasi milenial yang ingin masuk ke dalam arena politik. Lumrah. Hal ini lumrah. Pening kepala, ya wajarlah, namanya masuk dunia politik. Mari semua kita sebangsa setanah air berdoa agar para tokoh-tokoh penting, orang-orang besar, dipenuhi rasa ikhlas hatinya. Semata-mata dia berjuang hanya untuk memakmurkan rakyatnya, mengangkat martabat harkat marwah bangsanya di mata dunia-dunia. Kita adalah satu Indonesia, satu Nusantara. Sungguh berkesan dialog Ibu Megawati tadi. Dia mempersilahkan kader-kadernya yang tidak mengikuti instruksinya mengundurkan diri dengan sukarela. Wow, gentleman. Tinggal pihak-pihak yang bersangkutan, maukah mereka mengundurkan diri, melepaskan statusnya dari kader-kader PDIP sehingga menjadi plong, leluasa, bebas bertindak dan memilih sesuai hati nurani. Itu kembali ke manusianya. Tapi kalau saya lihat secara nurani saya, ini saya lihat secara lahiriah atau jasmania atau kasat mata, memang Presiden Pak Joko Widodo sepertinya ya suka dia sama perjuangan-perjuangan Prabowo Subianto. Nyaman dia bersama Prabowo Subianto, sehingga terkesan selalu
bertemu gitu. Bertemu karena nyaman. Tapi masalah memilih Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, nah itu hanya Pak Presiden Jokowi yang tahu. Hanya Pak Presiden Jokowi dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tahu siapa sebenarnya yang ada di dalam hati nurani Pak Presiden Jokowi. Ya, ini kita sebagai rakyat jelata hanya bisa berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kita, untuk para pejuang-pejuang kita, agar mereka damai tentram. Agar mereka damai tentram, karena dunia ini hanya sementara. Tapi setidak-tidaknya mereka telah mencatat sejarah tinta emas untuk jadi bahan pelajaran generasi-generasi bangsa berikutnya. Betapa legowonya orang-orang besar itu. Betapa terbukanya mereka. Kalau tidak, mereka berkata tidak. Kalau iya, mereka akan berkata iya. Inilah yang harus ditiru. Semangat, perjuangan, keberanian diri, keberanian sikap sangat penting untuk menjadi pemimpin di kemudian hari. Pemimpin harus tegas. Pemimpin harus adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.